Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya bikin video ini tanggal 24 Februari. Sekarang jam 10:13 malam. Nah, ini karena melihat dan membaca beberapa perkembangan di belahan dunia di Rusia dan Ukraina ya. Seharian ini cukup memprihatinkan lah ya. Terjadi penyerangan ya, terjadi perang atau kita katakan ada perang lah di sana. Saya pribadi turut sedih atas kejadian ini. Semoga semuanya berakhir dengan baik ya. Semoga bisa segera dihentikan lah peperangan ini. Amin. Dan semua yang ada di sana semoga mudah-mudahan selamat ya, walau sepertinya bakal jatuh korban ya. Anyway, saya mungkin coba akan bicara dari sisi mengenai ini ya, mengenai emas lah terutama ya. Apa sih dampaknya ke harga emas atas kejadian yang ada sekarang ya. Jadi Rusia melakukan penyerangan ke Ukraina ini ya. Ini kalau saya buka Wall Street Journal, kalau kita lihat sekarang Russian tanks rolling across the border in southern Ukraine. Sudah menyeberangi Airstrikes perbatasan. hitting large cities and thousands of people attempting to flee the Ukrainian capital Kiev. Sudah mau berusaha Footage from keluar Ukraine dari shows Ukraina scenes ya. of war after President Putin announced a military operation in the country. Everyone here is shocked. Everyone here knew that this might be coming for months. It was predicted and discussed. And now that it's here, it's very hard to fathom. And the people here, a lot of them have fled, but a lot remain. Banyak yang pergi dan Ukrainian masih officials tinggal di said Ukraina. strikes targeted military installations, airfields, and government facilities across the country. Nah, ini bunyi sirene. Air raid sirens blared in Kiev after President Putin's statement was tanda bahaya ya broadcast. di Мною Kiev. принято решение о проведении специальной Путин. военной операции. Ее цель – защита ini людей, kita которые mungkin на протяжении 8 tapas Volodymyr saja ya. Zelensky. Intinya Presiden Putin демократичний світ. memerintahkan penyerangan President Biden called the move ke unjustified, Ukraina dan pledging new Presiden actions Ukraina akan to the membela country. diri. We will weaken Russia's economic base Uni and its Eropa capacity to modernize. akan memberikan The banyak United sanksi mungkin Nations ke condemned Rusia Russia's ya. moves during a meeting of the Security Council Di late Wednesday. Sekjen PBB This is the saddest moment momen paling sedih. in my tenure as Secretary General of the United Nations. President Putin, in the name of humanity, bring your troops back to Russia. Atas nama kemanusiaan, Sekjen PBB meminta Presiden Putin memerintahkan tentaranya kembali ke Rusia. Oke, baik. Kalau kita baca di beberapa ini update ya, live update dari Wall Street Journal, saham Amerika drop sharply ya, langsung turun ya di Dow Jones dan Nasdaq mungkin. Fresh sanction untuk Rusia. Ukraina menutup Laut Azov ya, menyikapi tindakan militer dari Rusia. Nah ini Russian government bonds yields jump after invasion. Ini kayaknya menarik nih. Emang berapa sekarang yieldnya? Investors scramble to dump Russian. Wah, dibuang ya. Low. Wow, 19% yieldnya 18,6. Wah, ini kalau ada yang mau megang bondnya Rusia ya, harganya benar-benar sangat rendah ya, sampai yieldnya 18%. Oke, kita kembali ke ini. Oke, baik.
intinya adalah ya ini penyerangan dari Rusia ke Ukraina banyak membawa dampak terutama di ekonomi ya. US stock tadi ini sama ya, US stocks drop ya, ini government bondnya langsung ini loncat ya, yieldnya. Oke. Kita coba ini ya, lihat ini defense industry stocks rise on Ukraine conflict. Saham-saham bidang pertahanan dan energi langsung naik ya. Kita coba ke harga emas malam ini ya. Oke, ini berarti jam 12 malam mungkin ya, mulai hari di 19.05 US dollar per troy ounce, sekarang di 19 berapa ini? 38 ya, 1938 per troy ounce ya. 1935 sorry. Sempat tertinggi adalah di 1973. Oke. Kalau kita lihat di Kitco gimana? Di Kitco 1925 bahkan sekarang ya. Oke. Baik. Oke teman-teman. Jadi menyikapinya bagaimana nih ya? Sebagai Anda mungkin yang sedang megang emas ini, lalu harus ngapain gitu dengan kondisi seperti ini? Well, kalau dari saya, dari sisi perencanaan keuangan mungkin ya, menurut saya sih teman-teman sebaiknya tetap stick ke plan ya, ke rencana atau ke tujuan. Jadi untuk apa teman-teman memegang emas ini? Jadi jangan terlalu terpengaruh dengan harga dan kondisi yang sedang terjadi sekarang. Kalau memang teman-teman sudah punya target akan memiliki emas misalnya 100 gram di akhir tahun ini misalnya, pengen punya 100 gram untuk kebutuhan tertentu yang akan dipenuhi di beberapa tahun lagi, maka tetap saja berusaha sampai dapat 100 gram di akhir tahun. Nah, pertanyaan berikutnya adalah tentu biaya yang dibutuhkan untuk membeli emas tersebut pasti akan bertambah ya. Karena harga emasnya, Antam sendiri tadi hari ini itu sempat mengupdate harga di siang hari. Dan di beberapa toko teman saya, beberapa bahkan ada yang sampai mengupdate di siang dan di sore hari. Jadi karena sempat ini terjadi lonjakan sampai di 1973. Jadi kalau dari 1905 paling rendah sempat ke tertinggi 1973, itu berarti mungkin sekitar ya 70 US dollar per troy ounce ya naiknya ya. Jadi nggak heran kalau ada sempat update harga sampai 2 kali di hari ini. Nah, kembali ke tujuan teman-teman. Jadi kalau memang sudah punya target tahun ini harus punya 100 gram emas, maka tetapkan ke target tersebut. Biaya bertambah iya. Nah, maka dari itu yang harus dilakukan adalah penyesuaian-penyesuaian agar target tujuan keuangan tetap tercapai. Ya, apakah dengan teman-teman harus ada penghasilan lain yang didapat atau dengan mengurangi atau mengatur kembali pola pengeluaran teman-teman. Jadi ingat yang harus dikelola adalah pengeluarannya ya. Jaga pendapatan teman-teman supaya tetap ada, jaga supaya tetap bisa bisa memberikan penghasilan di masa pandemi sekarang ini, dan juga mungkin kita nggak tahu apakah krisis di Ukraina ini bakal memberi pengaruh apa nanti ke Indonesia. Ini baru 1 hari ya yang paling parah. Kita nggak akan tahu lagi nanti dalam seminggu atau 2 minggu ke depan atau sebulan ke depan seperti apa. Nah, kemudian yang harus dikelola adalah pengeluarannya. Dalam kondisi perang lah, misalnya di Ukraina sana, tentu beberapa sasaran yang diincar adalah seperti pembangkit listrik, kemudian sarana fasilitas publik ya, bandara. Nah, yang saya khawatirkan adalah kalau itu sampai harus sampai yang diincar dan hancur adalah seperti sarana utilitas seperti air, listrik, energi ya. Jadi tidak akan ada aliran listrik ke rumah-rumah penduduk. Nah,
kalau teman-teman mengandalkan tabungan atau aset yang ada di digital ya, artinya ada di dalam sistem, sementara teman-teman tidak bisa mengakses sistem tersebut karena ketiadaan energi ya. Misalnya mau pakai HP pun sinyal putus, mau nyalain HP pun juga listriknya nggak ada. Otomatis mau hidup dengan apa kan? Harus ada uang cash yang siap ditarik. Uang cash juga harus ambil misalnya di tabungan di dalam ATM. Nah, ini jadi satu kondisi yang mungkin harus teman-teman, mungkin saya juga ya, prepare lah, harus ada uang cash yang ready di luar sistem ya, di luar sistem. Jadi itu adalah salah satu resiko kita menabung di perbankan. Atau mungkin kalau dalam soal emas adalah, ini adalah resiko kalau kita menabung emas di emas digital ya, dibandingkan dengan emas fisik. Salah satu resiko menyimpan emas digital adalah kegagalan sistemnya, baik sistemnya yang failure, yang gagal, misalnya ada fraud, atau bahkan juga mungkin karena, nah ini satu lagi, kita nggak bisa mengakses sistem tersebut karena ketiadaan energi untuk mengakses ke sistem tersebut, ke sistemnya emas digital kita. Ya, apakah nanti recordnya masih ada atau enggak, itu jadi persoalan lain. Jadi better teman-teman harus bisa menakar resiko yang bisa teman-teman handle di masing-masing ya. Mungkin apakah di sebagian di digital, sebagian di fisik. Nah, ini semakin turun lagi ya ternyata ya, 1921 sekarang. Jadi efeknya mungkin ya beberapa jam ya ini jam 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 jam paling tinggi, kemudian 4 jam, 5 jam kemudian udah turun lagi ke 1921 teman-teman ya. Ya inilah fluktuasi yang ada di market sekarang ya. Jadi itu tetap ke tujuan awal teman-teman ya, memegang emas, membeli emas, dan untuk mengantisipasi resiko dengan kejadian seperti ini, maka teman-teman bisa belajar bahwa kadang kita perlukan untuk memegang emas yang bisa kita kuasai fisiknya ya. Jadi tidak hanya selalu di digital. Memang ada keunggulan di digital ya. Kita tidak perlu menyimpan di rumah, lebih aman, lebih safe. Tapi ternyata dalam kondisi seperti ini pun ada juga ada sisi rentannya. Kita tidak bisa mengakses emas kita yang ada di dalam sistem. Oke. Lalu apalagi teman-teman ya? Ya stay ini ya. Sekali lagi juga dari sisi perencanaan keuangan, ya, tetap siapkan dana darurat ya. Sebagian uang cash, sebagian bisa di logam mulia juga. Dan nah itu penempatannya tentu, kalau saya nggak tahu kan, ya kita kan nggak tahu ya, mudah-mudahan sih nggak sampai berpengaruh ke Indonesia ya, tapi kalau sampai kira-kira ada tanda-tanda seperti itu, mungkin ya tidak ada salahnya kita juga menyiapkan cash yang bisa kita belanjakan sewaktu-waktu. Ya ini tambah turun lagi sekarang 1920 ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja dari saya. Kalau ada pertanyaan lain, monggo silakan di komen aja. Ini soalnya bikinnya langsung on the spot aja ya. Habis baca beberapa berita langsung kita buat video ini. Intinya stay safe teman-teman. Tetap berpegang pada tujuan awal. Kenapa harus membeli emas ya? Mau emas ukuran kecil, emas ukuran besar, apakah fisik atau digital, silakan, itu preferensi teman-teman semua. Yang jelas dalam membeli emas, teman-teman juga harus tahu apa risk dan returnnya ya, terutama risikonya. Kalau megang emas fisik seperti apa, kalau megang emas digital pun seperti apa ya. Dan juga yang untuk yang lagi megang saham juga, semoga indeks harga saham gabungan besok tanggal 25 juga tidak ini ya, nyemplung, tidak terjerembab lebih dalam lagi.
Ya mudah-mudahan aja, kita doakan, amin. Oke, itu aja dari saya. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.